Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ansar, mahasiswa PPL UIN Wali Songo Semarang. Di sini kita lanjut materi masih tentang statistika. Kita akan membahas ukuran pemusatan data. Oke, ukuran pemusatan data. Itu ada mean atau rata-rata. Nah, di mean sendiri itu ada data tunggal, data berkelompok. Nah, untuk mencari data berkelompok ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Ada cara biasa, cara simpangan rata-rata, terus ada cara coding. Nah, tapi untuk yang kesempatan kali ini, kita akan membahas dua cara saja, yakni cara biasa dan cara simpangan rata-rata. Nah, untuk cara biasa ini kan teman-teman sudah mempelajarinya minggu kemarin. Berarti kita lanjut di cara simpangan rata-rata. Selanjutnya median atau nilai tengah. Itu juga ada data tunggal dan data berkelompok. Terus ada modus atau nilai yang sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Itu juga ada data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas yaitu pertama cara simpangan rata-rata, terus median. Median itu yang data tunggal dan data kelompok. Jadi yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini itu ada 3 bagian. Pertama di mean dengan cara simpangan rata-rata, terus median dengan ini data tunggal dan data berkelompok. Kita langsung masuk ke mean atau rata-rata. Nah, ini kita menggunakan metode simpangan rata-rata ya. Bisa diperhatikan rumusnya, ada X bar di sini. X yang ada garis di atasnya, terus X bar sama dengan XS. X ini X rata-rata sementaranya. Terus ditambah jumlah. Nah, ini jumlah frekuensi kelas KI dikali DI. Ini DI adalah XI dikurang X bar S. Artinya XI di sini adalah nilai tengah kelas KI. Terus dibagi jumlah frekuensinya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Pertama, hitunglah rata-rata data pada tabel berikut ini. Bisa dilihat tabelnya, di sini ada berat badan, terus ada intervalnya, frekuensinya juga ada 4, 12, 15, 7, dan 2. Nah, yang ditanyakan ialah hitunglah rata-rata. Nah, selanjutnya yang kita akan menambah kolom. Kita akan menambah 3 kolom di sini. Ada XI ini atau nilai tengah tadi, terus DI atau nilai tengah dikurang XS atau rataan sementaranya. Di sini ada garis ya, X bar. Terus ada kolom FIDI atau frekuensinya dikali dengan DI di sini. Nah, ini dia rumusnya di atas. Oke, kita langsung mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk nilai tengah yang pertama itu adalah 37. Nah, 37 ini kita bisa cari dengan menjumlahkan terlebih dahulu. Nah, kita bisa menjumlahkan 35 tambah 39. Terus kita bagi dengan 2. Nah, 35 tambah 39 kan 74. Terus kita bagi 2, hasilnya 37. Terus sama untuk yang selanjutnya. Ini juga kita tambah 40 ditambah 44. Jadi terus dibagi 2, hasilnya 42. Nah, selanjutnya kita sebenarnya juga bisa melihat karena ini setiap antara kelasnya itu naik 5.
atau misal nih 35 ke 40, 40 ke 45. Jadi kita bisa juga menambahkan setiap nilai tengah ini dengan 5. Nah, misal 42 ditambah 5 itu 47, terus kita tambah 5 lagi. Nah, dapatnya 52, terus tambah 5 lagi itu 57. Terus yang akan kita cari yaitu DI yang di sini ya, atau XI dikurang X rataan sementaranya. Nah, caranya kita bisa melihat ini. Kita pertama kali tentukan X bar sementaranya dulu. Nah, untuk menentukannya kita bisa melihat di frekuensinya atau di nilai tengahnya. Biasanya sih kita sembarang bisa menggunakan 37, 42, 47, 52, 57. Tapi biasanya kita ambil yang di bagian tengah atau kita melihat frekuensi yang terbesar. Nah, kita bisa lihat frekuensi yang terbesar di sini yaitu 15. Berarti kita mengambil X sementaranya itu 47. Nah, jadi 47 itu adalah XS atau rataan sementaranya. Nah, terus kita menentukan setiap nilai DI di sini, kita mengurangkan nilai tengahnya dengan rataan sementaranya. Pertama, kita kurangkan dulu 37. 37 dikurang 47. Nah, ini dia hasilnya semua. Min 10. Terus ini kita juga kurangkan. Min 5. Terus 52. Terus 47 dikurang 47, 0. 52 dikurang 47, 5. Terus 57 dikurang 47 itu 10. Terus kita kalikan frekuensinya dengan DI-nya di sini. Nah, kita kali 4 kali 10, ini ke sana ya. 4 kali 10 40 dan semuanya sama sesuai dengan barisannya. Selanjutnya kita langsung masukkan nilai-nilainya ke rumus. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama itu adalah XS sementaranya atau rataan sementaranya, yakni 47 ya. Di sini 47 yang tadi. Terus yang jumlah FIDI itu adalah jumlah keseluruhan ke bawah ini yang di sini. Jadi jumlahnya itu adalah negatif 45. Ini jumlahnya ke bawah. Terus per jumlah frekuensinya. Nah, ini jumlah frekuensinya adalah 40. Terus kita kerjakan, kita bagi terlebih dahulu. Nah, dia dapatkan untuk rata-ratanya itu adalah 45,875. Oke. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke pembahasan baru, bukan lagi tentang rata-rata, tetapi tentang median atau nilai tengah. Nah, pertama kita akan membahas di data tunggal terlebih dahulu. Di sini kalau misal n ganjilnya atau jumlah datanya ganjil, kita menggunakan rumus ini. Terus untuk jika jumlah datanya genap, kita menggunakan rumus yang ini. Yang di sini ya. Nah, kita langsung ke contoh soal saja biar lebih jelas. Tentukan nilai median dari data 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Nah, langkah pertamanya itu kita mengurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini dia urutannya. Nah, kita bisa menghitung jumlah datanya itu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jumlah datanya itu 9 berarti ganjil. Nah, karena ganjil berarti kita menggunakan rumus yang ini. Kita langsung masukkan nilainya. N-nya tadi ya yang di sini kita ketahui kita dapatkan 9. Berarti nanti jadi 9 tambah 1 itu 10. Terus 10-nya itu dikali 1/2 atau 10 dibagi 2.
Dapatnya X5. X5 di sini adalah data yang kelima. Nah, data yang kelima itu yang mana? Kita bisa lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia data yang kelima. Jadi, median dari soal yang pertama ini adalah 8. Terus soal yang kedua. Kita disuruh juga untuk mencari nilai mediannya. Nah, kita pertama kita urutkan dari yang terkecil dulu ke terbesar, lalu kita menghitung jumlah datanya itu ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena jumlah datanya 10 berarti itu genap. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Sama, kita juga memasukkan nilainya. Ini kita dapatkan tadi n-nya ya. Di sini n-nya kita ganti 10. Terus di sini juga 10. Jadi 1/2 X 1/2 kali 10 ditambah X 1/2 10 tambah 1. Nah, kita perhatikan, kita tulis kembali 1/2-nya, terus yang di sini kita bagi 2, 10-nya dibagi 2 jadi 5, sehingga di sini didapatkan X5. X5, terus yang X 1/2 10 tambah 1, ini diperhatikan kita tidak menambahkan 1 terlebih dahulu, tapi kita bagi 2 terlebih dahulu. Jadi 10 bagi 2, 5. Terus 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi makanya di sini adalah X6. Nah, kita lanjut. Jadi 1/2 X5-nya kita bisa lihat data yang kelima. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sini 8. Jadi data yang kelima itu 8, terus ditambah 10. Data yang ke-6, berarti yang ini 10. Jadi 8 tambah 10, 18. Kita bagi dengan 2, dapatnya 9. Jadi 9 ini adalah median dari soal yang B. Selanjutnya masih di pembahasan median, tapi di data yang berkelompok. Nah, ini beda lagi rumusnya. Nah, rumusnya ini untuk yang data berkelompok adalah ini. ME atau median sama dengan TB. TB ini adalah TP bawah kelas median. Ditambah P, itu panjang kelas, dikali 1/2N atau 1/2 dari banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi F. Jadi nanti kita saat menjawab soal data berkelompok, kita akan menentukan kelas mediannya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sini saya tuliskan rumusnya biar jelas. Nah, soalnya adalah ini. Tentukan median dari data berat badan 40 orang siswa kelas 10 berikut. Nah, biasanya untuk soal-soal jika tidak ditentukan di awal ada 40 orang, berarti kita bisa menjumlahkan seluruh frekuensinya ke bawah. Di sini adalah 40. Jadi N 40. N 40. Nah, selanjutnya kita bisa mencari dulu yang 1/2 N ini. Karena kita sudah ketahui bahwa jumlah datanya itu 40 orang, berarti 1/2 dikali 40 sama dengan 40 bagi 2 itu 20. Kita lanjut. Saya tuliskan di sini rumusnya. Oke, kita tentukan dulu kelas mediannya. Nah, karena kita dapatkan tadi di sini 1/2 N-nya 20. Nah, kita bisa cari nih N20 itu di sebelah mana. Kita bisa lihat di frekuensinya. Untuk yang pertama itu 4, berarti dari data ke 1 sampai ke 4. Nah, masih belum sampai ke 20. Terus di sini 12, berarti mulai dari 5 sampai 16. Karena kita bisa jumlahkan saja nih, 4 tambah 12 itu
16. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, frekuensi yang ketiga atau di 15 ini. Berarti mulai dari data ke 17 sampai 15 ke depan. Berarti 17, 18, 19, 20, 21. Nah, berarti di sini sudah kita dapatkan 20. Berarti 20 ada di kelas di sini. Kelas atau kelas mediannya itu ada di sini. Kita dapatkan kelas mediannya di 45 sampai 49 di frekuensi 15. Jadi kita bisa menentukan untuk tepi bawahnya itu, berarti kita bisa lihat di sini 45 itu kita kurangkan saja dengan 0,5, berarti dapatkan untuk tepi bawahnya itu adalah tepi bawah kelas median ya, karena di sini. Jadi dapatkan 44,5 ditambah P, itu panjang kelas. Kita bisa lihat kelasnya 35 ke 40, 40 ke 45 itu ada 5, atau kita bisa mulai nih dari 45 sampai 49. 45, 46, 47, 48, 49 itu ada 5. Jadi di sini kita tulis 5, terus kita kali dengan ini 1/2n tadi, kita dapatkan 20, terus kita kurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya tadi kan yang ini. Berarti frekuensi kumulatifnya itu ada ini nih. Kita jumlahkan saja, 4 tambah 12 itu kita dapatkan 16. Terus kita bagi dengan frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median itu ini 15. Jadi kita tinggal mengerjakan saja, kita kurangkan terlebih dahulu, 20 dikurang 16 dapatkan 4, terus kita bagi dengan 15. Nah, lanjut ya. Jadi didapatkan, kita kalikan masuk 5 kali 4 20, jadi 20 per 15. Nah, didapatkan 44,5 ditambah 1,33, hasilnya 45,83. Jadi ini adalah median dari soal yang dari data berat badan 40 orang siswa itu. Jadi ini mediannya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke learning. Di learning saya akan memberikan beberapa latihan soal yang teman-teman akan kerjakan. Oke, saya tunggu di learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.